Pernah nggak sih kalian lagi nyantai aja niatnya mau nyari hiburan di media sosial, baru scroll 3 postingan, udah nemu aja orang yang lagi perang di kolom komentar. Dua orang yang gak saling kenal itu biasanya ngata-ngatain pakai kata-kata yang wow, kasar banget. Nah, dan kadang juga tangan kita tuh pengen ikutan kan? Ya, tapi alhamdulillah saya enggak. Pembohong, kau pembohong. Padahal di dunia nyata itu kalau kita ketemu orangnya langsung, kita mungkin bakal diem aja. Ya, kayak orang gak saling kenal. Dan ya, kenapa ya kalau di internet atau di media sosial itu sumbu kemarahan kita itu jadi pendek banget. Nah, di sini saya akan membahas masalah tersebut. Oke, saya Fakih Nugraha dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, di komunikasi itu ada nama istilah itu bisin hibisi online. Ya, ribet ya. Aku juga tadi ribet. Ya, intinya sih gini. Di internet itu kan kita nggak ngerasa kelihatan ya. Terus nggak tatap muka juga, itu pasti. Nah, ini nih yang bikin rem moral kita jadi agak blong. Kita jadi lebih berani, lebih nekat, dan sayangnya lebih gampang marah. Nah, disinilah Islam ngasih kita rem yang bagus banget. Tuh gimana caranya biar gak gampang marah di kolom komentar. Yang pertama itu pasti kalian gak sadar kalau kalian tuh gak sendirian sebenarnya. Ya, kita mungkin ngerasa anonim ya, itu sendirian. Tapi kita lupa ada CCTV yang gak kelihatan nih. Wah, siapa itu? Ya, pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat. Dan jangan lupa ada dua malaikat juga di kanan kiri kita, itu ada Rokib dan Atid yang standby selalu untuk nyatet semua ketikan kita di media sosial. Jadi kita nggak pernah sendirian ya. Nah, yang kedua itu kalau kita udah emosi yang berlebihan banget, itu kita sebaiknya langsung mengambil air wudhu. Ya, karena itu jurus paling adem. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngajarin marah itu dari api. Dan api cuma bisa padam sama air. Nah, kalau hati kita udah mulai panas baca komen, tuh mending jangan dibales atau di stop dulu. Kalau kalian emosinya meningkat, itu langsung ambil wudhu biar kepala dan hatinya adem lagi. Kalau masih emosi itu gimana caranya? Ya, kata Nabi kalau kita marahnya sambil berdiri, itu kita langsung duduk. Masih marah? Dari duduk kita langsung istirahat aja atau berbaring sejenak. Ya, intinya kalau mau ngambil keputusan itu jangan pas lagi emosinya naik. Yang ketiga ini aku sering banget nih karena kita anak komunikasi kan. Tahu aku aja. Nah, yang ketiga ini aku banget nih. Aku menerapkan filter komunikasi Islam. Ya, sebelum kita pencet tombol kirim itu, aku ada 3 hal yang harus saya pikirkan sendiri. Yang pertama tuh, bener gak sih ini beritanya? Atau bener gak sih ini kontennya? Nah, siapa tahu ini hoax. Ya, kita tuh harus tabayun atau memilah. Ya, jangan-jangan kita marah karena hoax. Oke, yang kedua itu baik gak sih? Nah, setelah melihat konten yang itu pasti kita kepancing kan. Terus kita langsung ngetik nih, apakah yang mau kita ketik itu kata-katanya baik? Atau cuma mau menyakiti perasaan orang lain, itu kan bahaya ya. Nah, yang ketiga itu kita perlu nggak sih komen kayak gini? Takutnya kita memperkeruh suasana yang lagi damai-damainya karena komenan kita sendiri. Tuh nggak tahu ya, kan setiap orang berbeda. Kalau dari salah satu ketiga pernyataan tersebut ada yang enggak deh, mending nanti aja, tuh mendingan nggak usah deh. Jadi intinya teman-teman, media sosial itu adalah ruang publik baru kita. Apa yang kita tulis di sana itu menunjukkan kualitas diri kita sendiri. Nabi kita diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan itu termasuk akhlak di media sosial. Dan jangan sampai akhlak tersebut dirusak oleh diri kita sendiri. Yuk kita pilih mau jadi netizen yang menyulut api atau yang menyiram air kedamaian. Gunakan jari kita buat ngetik yang baik-baik aja ya. Oke, semoga kita semua bisa lebih bijak ya. Share kalau ini bermanfaat. Bye-bye.